Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia akan menerbitkan white paper atau panduan pengembangan mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Central Bank Digital Currency akhir tahun ini. Namun demikian, Bank Dunia dan IMF ini memberikan penilaian terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital oleh sejumlah bank sentral dunia. Bank Indonesia saat ini tengah mendalami mata uang digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Central Bank Digital Currency atau CBDC. CBDC merupakan langkah BI untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan nasional. Bahkan Bank Indonesia berencana menerbitkan white paper atau panduan pengembangan CBDC yang disebut digital rupiah. Sebab, BI melihat sejumlah risiko yang harus diantisipasi sehingga dibutuhkan kerangka dan regulasi yang jelas. Selain BI, mayoritas bank sentral dunia juga telah mulai melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negara masing-masing. Bank Indonesia is currently working on developing the digital rupiah in order to provide sovereign public good, support the mandate of the central bank in the digital area, and improve innovation and efficiency. In the near future, as the part of the progress, now Bank Indonesia will publish a white paper, followed by a consultative paper. I think this paper is a big step to before entering the proof of the concept and the piloting the pace. Sementara itu, Bank Dunia justru menilai mata uang digital bank sentral tidak serta-merta berkontribusi langsung kepada inklusi keuangan yang selama ini menjadi fokus bank sentral dunia. Selain Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF juga menilai CBDC tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun perbankan. Sebab konsep CBDC saat ini tidak berbeda dengan dompet digital yang dimiliki bank komersial. Dari Jakarta, berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan tema hari ini, tantangan penerbitan mata uang rupiah digital, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini analisis Anda Pak Joshua, bagaimana sebenarnya perkembangan dari dunia digital khususnya untuk mata uang digital di dunia hingga saat ini? Ya, saya pikir perkembangan digital baik di dalam ranah ekonomi digital dan juga keuangan digital ini sudah berkembang secara eksponensial ya. Kalau kita lihat khususnya pada saat pandemi 2 tahun terakhir ini, 2 tahun lebih ini, kita tahu bahwa aktivitas ekonomi terbatas dan juga adanya pembatasan sosial gitu ya. Tentunya ini mendorong tadi peningkatan dari transaksi digital ataupun ekonomi digital, dan itu juga merefleksikan juga dari sisi peningkatan dari aset kripto. Ya, aset kripto ini juga meningkat juga sejalan tadi dengan minat dan juga ekosistem yang terbangun di tengah pandemi ini. Nah, tapi tentu tadi ada beberapa aset kripto yang memang memberikan ataupun yang perlu kita cermati sebagai salah satu sumber resiko ataupun instabilitas di pasar keuangan, dan itu salah satunya adalah Bitcoin. Jadi tentu kita tahu bahwa di satu sisi tadi aset kripto ini berkembang tumbuh dengan sangat cepat, tapi ada beberapa risiko juga yang embedded dalam pengembangan digital tersebut. Oke, berarti memang tetap ada risiko yang mengiringi dari perkembangan mata uang digital. Tapi kalau kita lihat dasar dari Bank Sentral yang saat ini tengah mengkaji begitu dan akan juga mengeluarkan mata uang digital untuk masing-masing negara tersebut, apa sih sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya CBDC itu adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan ya bentuk mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral dari suatu negara. Jadi sebenarnya mata uang digital ini memiliki nilai dan juga penggunaan yang sama dengan mata uang kartal yang ada saat ini. Ya, hanya perbedaannya terletak pada penerbitan dan juga pengelolaannya yang akan 100% digital. Jadi artinya pada saat kita saat ini memiliki uang kartal 10.000, nanti
CBDC-nya pun juga nanti adalah nilainya juga sama 10.000. Tapi tentu tadi ada sistem ataupun underlying sistemnya, apakah nanti token base ataupun account base, tentu itu akan cukup sangat bervariasi. Tapi intinya adalah ini sebenarnya tadi adalah dengan kemajuan zaman teknologi ke depannya, tentu penggunaan uang kartal ini pun juga tentunya akan bisa tergantikan ya dengan CBDC tersebut. Oke, dan Bank Indonesia saat ini juga tengah mengkaji ya untuk pengembangan bank dalam artian mata uang rupiah digital ini. Apakah saat ini sudah menjadi momen yang tepat kita masuk ke dalam fase mata uang digital, Pak Joshua? Ya, saya pikir Bank Indonesia sejauh ini masih dalam tahap eksplorasi ya, dalam hal pendalaman ya, studi banding dengan bank sentral lainnya, dan juga kalau kita lihat survei dari Bank for Settlement International pun juga mengatakan bahwa dari survei yang dilakukan oleh BIS pun juga lebih dari 90% central bank di dunia ini pun juga sedang menjalankan ataupun melakukan pilot project ataupun pendalaman ya terhadap pembuatan kajian-kajian terhadap apabila nanti diterapkan CBDC ini. Tentu karena tadi harus di framework-nya, lalu juga dari sisi regulasi aturannya, dan juga nanti apakah ini juga bisa dikatakan sebagai instrumen moneter, tentunya ini harus dikaji lebih mendalam. Jadi artinya kalau momentum apakah tepat atau tidak, saya pikir kalau untuk dalam hal pengkajian, saya pikir sejauh ini saya pikir sudah tepat gitu ya, karena tentu kita perlu menyongsong masa depan, dan tadi melihat kebutuhan dan juga demand yang tentunya akan lebih meningkat lagi. Tentunya Bank Indonesia perlu menyiapkan tadi framework dan juga persiapannya, termasuk juga tadi dari penerbitan white paper-nya di akhir tahun ini. Nah, itu dia, bicara mengenai white paper, sebenarnya apa yang ada di dalamnya begitu, dan apakah ini juga bisa menjadi konsumsi masyarakat nantinya dalam artian bagian dari literasi mata uang digital kita? Ya, tentu tadi kalau kita lihat kan ini tadi banyak ininya ya, dalam CBDC itu kita yang tadi saya katakan bahwa ada yang account based, token based ya, ataupun juga misalkan yang prinsipnya wholesale ataukah retail ya, dan juga nanti apakah bagaimana tentunya dari sisi bentuk monetary system under retail banking retail CBDC seperti apa gitu ya. Jadi tentu bagaimana arsitekturnya, infrastrukturnya, aksesnya, interlinkage-nya. Jadi saya pikir beberapa faktor itu tentunya akan menjadi pertimbangan semua bank sentral. Jadi memang ini bukan suatu hal yang bisa cepat dilakukan, diimplementasikan. Tentu tadinya selain tadi infrastruktur dan juga interlinkage dan juga arsitekturnya seperti apa, tapi juga bagaimana literasi ya. Literasi, jangankan kita ngomong jauh kepada CBDC, kalau seandainya masyarakat saudara-saudara kita di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur itu sendiri masih belum mendapatkan akses jaringan koneksi yang baik, tentunya kan CBDC ini pun juga belum akan bisa terrealisasi dalam waktu dekat gitu. Jadi tentunya ini ada prasyarat lain yang harus dipenuhi juga ya, selain tadi infrastruktur digital dan juga literasi terhadap keuangan digital secara umum, dan juga literasi dari uang digital ini, sehingga tentu tadi ini masih long way to go ya, artinya ini prosesnya masih akan butuh waktu yang sangat panjang seperti itu. Baik, tantangannya kalau kita lihat bicara mengenai literasi, kita tahu keuangan digital ini kan memang tengah menjadi fokus dari pemerintah begitu, sehingga diharapkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke juga akan terdeliver dengan informasi yang sama terkait dengan keuangan digital. Apakah tidak bisa paralel begitu dengan literasi dari mata uang digital? Ya, karena ini saya pikir ini konsepnya cukup cukup kompleks ya, kalau kita bicara terkait dengan CBDC ini ataupun nanti digital rupiah ya, rupiah digital ini tentunya karena pada saat kondisi sekarang ini saja kan kita masih banyak menemukan kasus-kasus misalkan pinjol ilegal ya, dan juga misalkan transaksi digital bank yang mungkin tidak berjalan dengan baik gitu. Tentu pasti banyak terjadi fraud sana sini gitu. Tentunya ini harus dieksplor terlebih dahulu, artinya literasi itu tetap harus disampaikan ya kepada masyarakat luas, karena kita tahu bahwa meskipun penggunaan uang elektronik saat ini juga
meningkat dengan sangat cepat sekali. Tapi Oke. yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana saya pikir konsep dari CBDC ini di satu sisi ini tentunya tadi akan bisa memformalkan informality dari ekonomi ya, karena kita tahu bahwa CBDC ini berbeda dengan dengan stable coin ataupun dengan aset kripto lainnya yang memang decentralized. Jadi artinya CBDC ini akan diawasi oleh central bank ataupun bank sentral, dan artinya ini adalah tentu tadi akan bisa meningkatkan inklusivitas. Ya, kita bayangkan bahwa pelaku UMKM yang saat ini masih belum mendapatkan akses permodalan, ya apabila nanti dia bisa tercapture transaksi keuangannya ataupun bisnisnya dengan CBDC ini, tentunya ini akan sangat bisa memberikan informasi juga ya kepada perbankan untuk bisa memperluas penyaluran kreditnya. Jadi tentu saya melihat di sisi yang manfaat yang didapatkan dari CBDC ini tadi bukan hanya untuk mereduksi, memitigasi faktor instabilitas yang bisa ditimbulkan dari Bitcoin dan juga aset kripto lainnya, tapi juga tadi bisa mendorong inklusi keuangan. Baik, Pak Joshua, kita akan lihat nanti di segmen berikutnya tujuan dari penerbitan dan kira-kira prasyarat apa saja sih yang dibutuhkan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan informasi dari tujuan penerbitan Central Bank Digital Currency. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah beberapa tujuan, yaitu menyediakan alat pembayaran digital yang risk-free menggunakan central bank money, kemudian memitigasi risiko non-sovereign digital currency, memperluas efisiensi dan ketahapan sistem pembayaran termasuk juga cross-border, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan, kemudian menyediakan instrumen kebijakan moneter baru, dan memfasilitasi distribusi dari fiscal subsidy. Dan selanjutnya kita akan lihat prasyarat apa saja yang dibutuhkan untuk CBDC ini. Yang pertama adalah desain CBDC tidak mengganggu stabilitas moneter dan juga sistem keuangan. Kemudian desain CBDC juga harus 3I, ini integrated, interconnected, kemudian interoperable dengan infrastruktur FMI sistem pembayaran. Pentingnya pemilihan teknologi yang digunakan pada tahap eksperimen untuk memahami bagaimana CBDC ini dapat diimplementasikan. Itu dia beberapa poin yang kita akan bahas kembali bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Baik, Pak Joshua, kalau kita lihat dengan beberapa tujuan yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya memang akan positif begitu ya, mendukung sistem keuangan di Indonesia. Anda melihat bagaimana dengan poin-poin yang tadi disampaikan? Ya, tadi saya sepakat ya bahwa penerbitan CBDC itu perlu persiapan yang matang ya. Tadi terkait dengan bagaimana agar alat pembayaran digital ini risk free ya dengan menggunakan central bank money, dan juga tentunya memitigasi risiko-risiko yang ada, termasuk juga risiko non-sovereign digital currency, dan juga memperluas efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, dan juga tadi terkait dengan prerequisite-nya tentu tadi ya terkait dengan desainnya agar jangan sampai ini mengganggu stabilitas moneter dan juga sistem keuangan, dan juga tadi integrated, interconnected, dan interoperable itu tentunya menjadi salah satu prasyarat juga, karena ini berkenaan juga bersamaan juga dengan event dari G20, yaitu di mana salah satu dalam track finance-nya adalah cross border payment gitu. Jadi tentunya ya kedepannya ini bisa saja tentunya ini menjadi salah satu bagaimana mengintegrasikan ya interoperable-nya antara transaksi antar negara gitu ya. Karena yang selama ini kita tahu memang ini masih belum ada interkonektivitasnya gitu. Jadi tentunya dengan adanya CBDC ini ya kita harapkan tadi yang dituju adalah untuk bisa memitigasi risiko tadi ya yang ditimbulkan dari Bitcoin dan juga aset kripto lainnya yang tidak ada underlying asetnya gitu, karena kita tahu fluktuasi dari kripto aset itu ya bisa menyebabkan instabilitas di pasar keuangan gitu ya. Jadi tentunya itu yang utama, dan tentunya tadi dalam hal pengembangannya tadi agar tetap mendorong ataupun menjaga stabilitas di sistem keuangan secara umum, karena tentunya tadi sebelum persiapannya mesti harus matang. Itu dia, memang persiapan perlu sangat matang sekali, dan kita tunggu saja nih akhir tahun white paper juga yang akan diterbitkan oleh Bank Sentral begitu ya Pak Joshua ya.
Baik, kalau kita Iya, cermati, betul. ya, lantas bagaimana dengan ada sejumlah kalangan yang mungkin memberikan penilaian justru terhadap penerbitan mata uang digital oleh sejumlah bank sentral dunia, begitu termasuk Bank Indonesia, yang dinilai tidak akan berdampak langsung terhadap inklusi keuangan, kemudian tidak akan berbeda jauh dengan bank digital seperti bank-bank umum lainnya. Iya, pernyataan dari IMF, salah satu pejabat IMF tersebut ya dalam event di Bali kemarin itu, saya pikir tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya betul juga ya, Oke. karena tentu yang tadi ya, tentu pertimbangan dari CBDC nanti tentunya kan bisa saja kita persepsikan ataupun kita asosiasikan dengan uang elektronik saat ini tentunya. Jadi artinya kan yang dikhawatirkan itu adalah pada saat nanti bank sentral meluncurkan CBDC ini, artinya ada peralihan dana dari deposito, dari tabungan ini akan masuk semuanya ke CBDC gitu. Sehingga ini tadi akan mengganggu likuiditas perbankan. Nah, justru ini kan harusnya CBDC ini sebagai alat pembayaran sebenarnya ya, karena kan ada ada hal-hal yang disalah artikan sebelumnya bahwa aset kripto itu kan sebagai alat pembayaran, justru itu yang salah gitu. Jadi artinya CBDC ini adalah sebagai jalan tengah gitu ya, agar meskipun ini centralized sifatnya, sistemnya, tapi ini bagaimana tadi bisa supaya tadi ada bahwa terjadi monitoring juga dari bank sentralnya gitu, sehingga tadi fluktuasi ataupun pergerakan aset kripto yang berfluktuasi itu bisa termitigasi. Dan secara umum tadi kita lihat juga manfaatnya yang tadi kami sampaikan, bahwa kalau kita lihat kan kasus-kasus yang bermunculan saat ini sangat banyak sekali ya, Bitcoin ini kan jadi salah satu money laundering ya, juga salah satu pencucian uang dan juga pembiayaan pendanaan aksi terorisme gitu. Jadi banyak sekali dan juga fraud. Jadi hal-hal ini yang harus dimitigasi. Jadi artinya tentu dengan adanya monitoring dari central bank ya, CBDC ini tentunya tadi money laundering itu bisa dimitigasi dengan lebih cepat, lalu juga anti pencucian pembiayaan terorisme pun juga, pendanaan terorisme pun juga bisa dimitigasi, dan juga fraud-fraud lainnya pun juga sangat bisa dimitigasi. Dan tadi dan yang kita harapkan bahwa ini akan bisa, kalau tadi bisa dimonitor dengan baik oleh bank sentral, artinya tadi transaksi UMKM pun juga akhirnya bisa informasi dari perbankan ini untuk penyaluran kredit juga kepada pelaku UMKM. Wow, kalau kita lihat memang ini benar-benar helikopter view nantinya kalau kita lihat dari tugas Bank Sentral untuk memantau peredaran uang di masyarakat secara digital, Pak Joshua. Lantas bagaimana dengan kesiapan, akankah ini menjadi suatu beban tugas yang bertambah? Kita akan ulas nanti di segmen berikutnya ya Pak Joshua. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan terkait dengan digitalisasi dari mata uang rupiah kita nextnya begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Ya Pak Joshua, dengan informasi atau data yang baru saja Anda sampaikan, berarti semua akan terpusat benar-benar di Bank Sentral, akan memiliki kuasa dari sisi monitoring, baik dari upaya-upaya transaksi, kemudian transfer uang, bahkan pajak pun bisa terpantau begitu ya Pak Joshua? Ya, dengan tadi kalau kita melihat kan ini sebagai alat pembayaran. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa CBDC ini untuk transaksi pembayaran suatu aktivitas pembayaran, tentu kita lihat tadi bahwa ini akan terefleksi juga ya kepada kepada pajaknya gitu ya. Artinya tentu tadi akan bisa merefleksikan, nanti bisa menggambarkan tadi untuk dari sisi transaksi yang informal tadi menjadi formal gitu ya. Jadi tentunya tadi saya pikir ini tentunya akan sangat baik sekali tadi untuk bisa mendorong inklusivitas dan juga untuk bisa meningkatkan tadi formalitas dari keuangan dan juga ekonomi suatu negara. Yang kita tahu bahwa saat ini kita masih sangat didominasi oleh informalitas. Jadi keuangan informality gitu. Jadi makanya dengan adanya CBDC ini tentunya saya pikir akan sangat besar manfaatnya. Tentu tidak 100% digital currency, tentu masih ada uang kartal, ada juga uang elektronik dan juga digital currency nantinya tentunya. Tapi tentunya tadi sistem bank sentralnya mesti diperkuat juga gitu ya, sehingga nanti pada saat pemantauan, pengawasan
apabila nanti prinsip yang dipakai adalah retail ataupun wholesale, tentunya tetap bahwa sistem IT yang andal itu tetap harus dimiliki oleh bank sentral dalam hal memonitoring ya, sehingga tentunya lebih jauhnya lagi yang tadi saya sempat singgung juga bahwa CBDC ini tentu kalau saya melihat beberapa paper yang sudah dilakukan, ini bisa menjadi instrumen moneter ke depannya ya. Jadi alternatif untuk kombinasi dengan suku bunga, kebijakan suku bunga itu bisa dikombinasikan dengan instrumen CBDC ini gitu, karena ini akan mendorong mempercepat transmisi moneter, sehingga kebijakan moneter pun juga akan lebih cepat ya tertransmisi, dan dampaknya kepada ekonomi pun juga akan lebih cepat. Jadi tentunya saya melihat bahwa sejauh ini dampak positif yang ditimbulkan juga dari sisi efisiensi ya, pada saat uang kartal ini, penerbitan uang kartal berkurang, tentu kan jadi semakin efisien dan makin produktif juga. Jadi tentunya dampak pada ekonomi pun tadi ya, dengan adanya formal ekonominya di semakin besar, tentu size ekonomi kita makin besar, potensi penerimaan pajak kita pun juga akan semakin besar juga ke depannya. Itu dia, berarti saya melihat tantangan justru terpundak pada bank sentral begitu, dalam artian Bank Indonesia dengan segala aktivitas yang nanti apabila ini terwujud, berarti dari semua lini sektor usaha, kemudian dari Sabang sampai Merauke, seluruh aktivitas begitu yang menggunakan transaksi rupiah ini benar-benar harus terpantau dengan sangat tepat dan akurat begitu Pak Joshua. Iya, tapi sekali lagi ya, kita ngomongin ini bukan dalam waktu 1-2 tahun ke depan gitu. Karena yang tadi sekali lagi bahwa ini pasti lebih dari 5 tahun ke depan gitu. Karena kondisinya sendiri ya tadi, literasi digital, literasi keuangan digital sendiri secara umum kan belum merata di Indonesia gitu. Jadi artinya pada saat nanti apakah masyarakat sudah terbiasa menggunakan uang elektronik, mungkin di luar Jawa masih belum sepenuhnya, dan belum lagi nanti kita ngomongin rupiah digital ini, uang digital ini, tentu tadi perlu ada pemahaman dari sisi literasi yang harus terus menerus dilakukan oleh bank sentral dan juga regulator terkait. Itu dia, karena kan kita bicara mengenai kesiapan dari masyarakatnya sendiri ya begitu. Kalau memang sekarang bicara mengenai inklusi keuangan digital kan juga masih ada PR juga yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, baik dari sisi infrastruktur tadi, jaringan internet juga yang belum tersebar cukup merata begitu. Kemudian kita lihat ke depannya, apakah ini juga menjadi salah satu challenge antara Bank Sentral Indonesia dan juga Bank Sentral negara lain di tengah kondisi global yang saat ini juga kan tekanan ekonominya juga masih sangat terasa sekali. Amerika kemarin inflasinya juga sudah naik sampai 9% begitu Pak Joshua. Ya, tentu ini di sisi yang di aspek yang lain tentu ya, ini dari sisi kebijakan moneter global yang cenderung ketat saat ini, tentunya ini menjadi salah satu perhatian juga yang cukup penting ya bagi bank sentral gitu. Jadi tentunya tadi balancing antara fokus jangka pendek ya tadi dalam memitigasi tightening monetary policy global, dan di jangka menengah panjangnya tadi tetap harus agenda dari sisi peluncuran CBDC ini tentunya harus menjadi agenda penting juga, karena ini tentunya tadi bank sentral dalam hal ini ya tentu harus agile ya, dalam hal tadi mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan dari teknologi, mengikuti dari permintaan pasar dan juga masyarakat, behavior dari masyarakat dan juga nantinya konsumen ke depan, ya tentu ini harus kita perlu lakukan juga dengan segera. Tapi intinya tadi dalam jangka pendek tentu ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan oleh bank sentral, khususnya dalam memitigasi tadi tightening monetary policy global. Ya, itu dia, tantangan masih cukup banyak dan kita baru saja memulai. Akhir tahun akan diterbitkan oleh white papernya ya Bank Sentral Indonesia gitu. Bank Indonesia kita akan lihat seperti apa nanti, semoga ini juga akan berjalan mulus begitu seiring juga dengan upaya digitalisasi di industri keuangan di tanah air. Pak Joshua, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang Anda berikan juga nih untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joshua, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom dari Bank Permata. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik, yaitu UMP DKI Jakarta yang terancam turun pasca putusan PT UN.